Kalau seandainya ada hak intelektual personal dan ada komunal, siapa sih yang harus mendaftar? Ya, beberapa ini ya Pak ya, ada beberapa kualifikasi. Jadi misalnya untuk yang komunal, ya, yang komunal nanti dalam kasus NTT Bu Erni akan menyampaikan. Jadi untuk kekayaan intelektual komunal yang punya hak untuk mendaftarkan itu ada misalnya masyarakat komunal, tapi juga bisa diwakili oleh pemerintah daerah. Jadi kabupaten ataupun kota ataupun provinsi itu bisa menjadi pihak yang mendaftarkan. Tapi misalnya untuk indikasi geografis, Pak Ferry, itu juga kita mengenal ada namanya MPIG. Jadi ini sebenarnya bukan negara, bukan pemerintah, tapi masyarakat. Jadi di sana masyarakat dari beragam background berkumpul. Misalnya MPIG itu masyarakat perlindungan indikasi geografis. Nah, mereka punya kepentingan yang sama untuk memberikan perlindungan kepada indikasi geografis yang ada, dan ini macam-macam, ini bentuknya macam-macam. Nah, mereka akan punya hak sebenarnya untuk mengajukan ini dan kemudian mengelola. Dan sebenarnya nanti ya Pak Ferry, ini kan kita punya kewajiban sebenarnya untuk memastikan bahwa kualitas dari produk yang kita daftarkan itu tidak hanya bertahan pada saat didaftarkan, tapi dalam kesinambungannya dia juga tetap pada kualitas yang sama. Artinya misalnya MPG atau pemerintah daerah ini punya kewajiban untuk membuat mekanisme pengawasan atau ada mekanisme kontrol agar kemudian kualitasnya bisa tetap terjaga dan terjamin keasliannya. Nah, kalau untuk kekayaan intelektual yang sifatnya personal, nah tentu bisa didaftarkan secara personal, itu tidak ada masalah karena bisa orang atau perusahaan tergantung dari jenis kekayaan intelektual nanti yang akan disampaikan, apakah merek, paten, atau cipta, atau apa begitu ya. Ini bisa macam-macam. Mungkin saya ke Ibu Erni. Ibu Erni dalam konteks Nusa Tenggara Timur tadi disinggung oleh Pak Arfan bahwa di NTT ini cukup banyak kekayaan yang dimiliki oleh komunal. Contoh kasusnya saja penunjukan. Sejauh ini yang sudah mendaftar di Kemenkumham untuk mendapatkan ya seperti izin atau lisensi lah begitu Pak, itu sudah berapa banyak? Iya, baik. Terkait dengan kekayaan intelektual, saya mau menyambung apa yang disampaikan Pak Arfan. Kalau kita bicara pentingnya kekayaan intelektual, itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena apa? Sesungguhnya di sekitar kita ini terdapat semua karya intelektual. Saya bicara di sekitar kita berarti ada laptop, ada meja, ada kursi, ada televisi, itu sebenarnya adalah karya intelektual seseorang. Karena karya kekayaan intelektual itu merupakan satu hasil olah pikir, kemampuan intelektual seseorang melahirkan suatu produk tertentu. Sehingga saya katakan bahwa di sekitar kita ini semua adalah hasil karya intelektual seseorang yang ada, yang mana seperti yang dikatakan Pak Arfan tadi, ada beberapa macam, ada beberapa rezim daripada kekayaan intelektual itu. Maka ada yang namanya cipta, ada namanya paten, ada namanya desain industri, merek, dan sebagainya. Nah, terkait dengan dua kelompok besar tadi yang dikatakan bahwa ada kekayaan intelektual komunal, ada yang bersifat personal. Nah, kalau kita bicara komunal berarti milik komunal, milik secara bersama. Jadi kalau di NTT ini yang masuk dalam kekayaan intelektual komunal itu adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan sumber daya genetik. Itu yang masuk dalam kelompok komunal. Kenapa dia masuk dalam kelompok komunal? Karena memang dia tidak bisa diklaim sebagai milik perseorangan, milik personal. Dia sudah merupakan milik bersama. Karena ada yang menjadi milik bersama itu karena dia sudah bersifat turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita.
Jadi contohnya tenun ikat tadi, kita bicara tenun ikat, sebenarnya itu karya intelektual seseorang dalam jenis cipta. Jadi dia sesungguhnya diciptakan oleh seseorang. Namun siapa yang menciptakan itu kita sudah tidak tahu saat ini. Kalau kita bicara tenun ikat yang turun temurun, lain dengan tenun ikat yang memang hasil kreativitas, kemampuan seseorang dia menghasilkan suatu motif tertentu di luar daripada yang turun temurun itu, maka dia akan masuk dalam kategori kekayaan intelektual personal, yaitu cipta tadi. Tapi kalau untuk tenun ikat yang ada di Nusa Tenggara Timur ini semuanya bersifat komunal, dia sudah merupakan turun temurun. Nah, di NTT potensi-potensi daripada kekayaan intelektual komunal ini sangat banyak. Kita NTT ini terdiri dari 22 kabupaten kota, satu kota 21 kabupaten. Dari setiap wilayah itu ada banyak potensi kekayaan intelektual di sana. Ini kita bicara dulu kekayaan intelektual komunal. Yang tadi ekspresi budaya, kita tahu budaya kita banyak dari setiap wilayah, setiap kabupaten dengan budayanya masing-masing yang begitu beragam. Tenun ikatnya juga dengan sekian banyak jenis tenun ikat. Nah, yang masuk dalam kekayaan intelektual komunal itu adalah 4 jenis tadi. Nah, NTT dengan berbagai potensi, bisa juga potensi sumber daya alam dalam kaitan dengan pertanian, hasil pertanian kita, perkebunan kita, itu juga masuk dalam indikasi geografis. Contohnya hasil pertanian kita kenal tadi kopi Bajawa, ada kopi Manggarai, ada pisang berangan, ada ubi nobosi, ada segala macam yang merupakan ciri khas daripada daerah tertentu yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Jadi indikasi geografis itu hanya bisa, tadi Pak Afan katakan bahwa hanya ada di tempat itu. Maksudnya kualitas reputasi yang dibawa itu dia datang dari daerah itu. Saat dia ditanam di tempat lain, kualitas reputasi tidak akan sama seperti itu. Sehingga itu yang dikatakan indikasi geografis, karena memang dia dipengaruhi oleh faktor geografis, faktor alam, faktor manusianya, perpaduan antara alam dan manusia, sehingga menghasilkan seperti itu. Nah, NTT untuk indikasi geografis yang sudah terdaftar di NTT ini ada 8. Untuk Indonesia secara nasional, NTT ini urutan 2 yang sudah jumlah indikasi geografis terdaftarnya itu 8. Yang paling tinggi itu Yogyakarta 9, yang kedua itu Jawa Barat 8 dengan NTT 8. Selain itu ada di bawah, bahkan ada yang 0, belum ada. Nah, 8 itu adalah tenun ikat Sika, tenun ikat Alor, songket Alor, kopi Bajawa, kopi Manggarai, jeruk kaproksoe, vanili Alor, dan gula lontarote. Itu 8 yang sudah terdaftar. Sementara yang masih dalam proses tenun ikat ada 8 juga dari 8 kabupaten yang sementara berproses, yang saat ini menunggu pemeriksaan substantif, proses tahapan pemeriksaan substantif, karena memang masa pandemi COVID ini sehingga itu tertunda. Mungkin dia akan masuk pada tahun 2021, tapi kita yakin bahwa 8 yang sudah berproses ini juga akan menambah jumlah IG terdaftar, sehingga akan menjadi 16 itu di luar daripada potensi-potensi yang masih banyak yang sedang ada saat ini di NTT ini yang belum dilakukan pendaftaran, sehingga itu memang perlu kita dorong untuk dilakukan pendaftaran, karena tadi kita bicara manfaatnya apa? Manfaatnya sangat besar, seperti yang diuraikan oleh Pak Arfan tadi, bahwa yang paling terpenting di sana adalah ada manfaat ekonomis yang bisa diperoleh lewat IG terdaftar tersebut, dan manfaat itu dirasakan secara komunal, tidak berbicara perorangan tetapi komunal. Jadi satu masyarakat yang berada pada suatu komunitas tertentu, wilayah tertentu yang mempunyai indikasi geografis tersebut, dia akan menerima manfaat itu, manfaat ekonomis di sana. Baik. Seperti itu. Sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi
mungkin perlu dijelaskan baik Pak Arfan atau Ibu Erni, bagaimana prosedur untuk mendaftar ini, baik itu komunal maupun personal. Mungkin selama ini ada yang berkeinginan untuk mendaftar, tetapi mereka tidak tahu cara seperti apa mendaftar. Iya. Mungkin sebelum ke situ ya Pak Ferry, begini, saya ini memang berharap bahwa kemudian proses untuk mendaftar dari masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, karena saya punya bayangan kita ini di NTT ini punya 3.353 desa Pak Ferry. Saya bayangkan kalau kemudian masing-masing desa itu punya satu produk intelektual, betapa dahsyatnya gitu toh. Jadi kita jangan membayangkan bahwa kalau kita bicara tentang peluang usaha dalam konteks kekayaan intelektual itu hanya bicara tentang kekayaan intelektual komunal, tapi personal pun itu dalam masyarakat tradisional pun bisa berkembang asal di manage dengan baik ya. Misalnya nih, kalau satu desa punya satu produk misalnya, dan kemudian satu produk itu dibuat brand tertentu gitu kan, one village one product, one village one brand, atau nanti ya kalau kita mau pengen agak luas sedikit, one village one IP lah gitu ya. Itu sudah bisa kita perhitungkan sebenarnya berapa besar manfaat ekonomi yang akan diraih oleh masyarakat kita gitu ya. Jadi tentu ini merupakan tantangan tersendiri. Saya sangat berharap bahwa pemerintah daerah ya, setiap kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini juga betul-betul mensupport upaya untuk itu. Jadi kewajiban-kewajiban yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mendorong agar proses pendaftaran KI dari produksi, atau bahkan kita mendorong produksi, karena setiap daerah punya kekhasan tapi bisa jadi belum dikelola dengan baik, itu bisa disampaikan. Nah, untuk pendaftaran sebenarnya kita sudah sangat mudah sekali, sudah sangat mudah. Kenapa saya bilang mudah Pak Ferry? Ini kita sudah membangun sebuah sarana pendaftaran online. Jadi kalau kemudian masyarakat ingin mendaftar apapun bentuknya, itu bisa mengunjungi website kementerian kita, terutama DJIP. Jadi DJIP itu Direktorat Jenderal Intellectual Property, yang merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti teman-teman di kantor wilayah Nusa Tenggara Timur tentu kalau misalnya nih teman-teman Tribuners gitu ya punya minat ke sana, dan kemudian ketika membuka web itu kemudian ada beberapa hal yang ternyata masih menjadi kendala, atau misalnya ada hal-hal yang belum begitu clear, bisa menghubungi kami di kantor wilayah. Nanti ada link belokan wilayah Bu Erni ya, nanti bisa kalau memang pengen berkunjung ke kantor wilayah kami juga silahkan, dengan senang hati kita akan bantu untuk mendampingi agar proses pendaftaran itu bisa dilaksanakan. Dan ini mudah sebenarnya, kan di sana sudah di ada ruang-ruang, begitu masuk ke djip.go.id itu kita akan dituntun, oh pengen apa nih, merek ada di sini, pengen paten ada di sini, dan seterusnya. Nanti akan memang ada form-form, ada syarat-syarat yang harus diisi, dan memang ada proses yang harus diikuti Pak Ferry. Misalnya ketika pendaftaran ya syarat-syarat harus dipenuhi dengan permohonan, dan kemudian kita tentu ada verifikasi dokumen itu, dan kemudian nanti ada proses untuk mengumumkan, karena bagaimanapun juga ketika kita bicara tentang hasil kekayaan intelektual ya, ketika tidak diumumkan, khawatirnya ada pihak lain yang merasa ini adalah karya mereka, kok diklaim gitu kan. Jadi akhirnya kemudian diberikan kesempatan untuk diumumkan dulu di media massa. Kalau kemudian ternyata tidak ada klaim dari media dari masyarakat, maka tentu prosesnya akan bisa berlanjut. Saya kira sesederhana itu. Iya, Bu Erni mungkin bisa menambahkan. Mungkin ada yang ditambahkan Bu Erni? Iya, baik. Terkait dengan proses pendaftaran itu semua mudah sekali. Nah, kenapa harus dilakukan pendaftaran? Sesungguhnya dilakukannya pendaftaran itu adalah untuk memberikan pengakuan
atau pengukuhan terhadap hak kepemilikan atau suatu kekayaan intelektual, sehingga memang setiap rezim kekayaan intelektual itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya masing-masing, sehingga di dalam undang-undang itu sudah mengatur sedemikian rupa sehingga manfaat, tadi saya katakan bahwa ada manfaat, ada nilai ekonomis yang diperoleh di situ, namun manfaat itu akan diperoleh pada saat memang itu sudah dikukuhkan atau diberikan legitimasi bahwa itu hak kepemilikan seseorang, karena dengan pendaftaran itu memberikan hak eksklusif bagi jadi negara memberi hak eksklusif bagi si pemilik daripada kekayaan intelektualnya. Jadi hak eksklusif yang diberikan itu adalah hak untuk dia menggunakan secara eksklusif, dia punya sendiri. Jadi ini yang saya katakan dampak daripada pendaftaran itu apa? Ada nilainya di sana. Selain memberikan perlindungan, ada dampak ekonomi. Jadi hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas karya intelektualnya itu dia diberikan untuk menggunakan sendiri, memperbanyak sendiri, semuanya dilakukan sendiri, tidak boleh orang lain. Jadi itu coba kita bayangkan bahwa suatu karya intelektual milik seseorang. Tadi saya katakan bahwa di sekitar kita ini semua hasil karya intelektual. Saat orang itu tidak mau digunakan oleh orang lain, bisa kita bayangkan bagaimana. Sementara itu dipakai sebagai kebutuhan hidup manusia, sehingga dengan pemberian hak eksklusif itu dia bisa menggunakan sendiri, dia bisa memberi izin kepada orang lain, dia bisa melarang orang lain, sehingga itu yang saya katakan bahwa ada manfaat yang diperoleh di sana. Kalaupun dia memberi izin kepada orang lain, tentu ada feedbacknya ke dia sebagai si pemilik itu. Itulah manfaat ekonomis, bahwa silakan mau dipakai, hak saya pakai, tapi kita buat perjanjian sehingga kita kenal ada namanya lisensi, perjanjian yang dibuat, dan lewat lisensi itu ada royalti yang diberikan. Jadi ada penghargaan yang diberikan bagi seseorang atas hasil karyanya, sehingga itulah manfaat ekonomis. Nah, di dalam pengaturan di dalam setiap undang-undang itu juga diatur tentang proses pendaftarannya di sana. Seperti yang dikatakan Pak Arfan, prosesnya sangat mudah saat ini. Setiap orang bisa melakukan proses pendaftaran sendiri. Dia diberikan kesempatan untuk membuat akun sendiri lewat djip.go.id tadi, membuat akun sendiri, berproses sendiri dengan persyaratan yang memang sudah ada di dalam situ. Persyaratannya tidak banyak, tidak rumit, sangat mudah, dan tahapan-tahapan yang harus dia lewati itu juga tergambar di sana, dan biaya yang harus dia bayar, dia keluarkan itu juga ada di sana. Jadi pendaftaran ini biayanya resmi berupa penerimaan negara bukan pajak yang diatur di dalam peraturan pemerintah. Silakan bisa dilihat sendiri, sangat transparan di sana. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang PNBP pada Kemenkumham. Di sana daftar merek berapa, cipta berapa, paten berapa, ada semua, dan itu disetor langsung oleh yang bersangkutan ke negara, tidak ke Kemenkumham. Kemenkumham tidak menerima sama sekali. Kemenkumham hanya memfasilitasi tanpa biaya prosesnya, sementara biaya untuk pendaftaran itu di-store langsung ke negara, masuk ke kas negara. Jadi sangat mudah, tidak sulit, dilakukan sendiri. Kalaupun ada kesulitan daripada Bapak Ibu yang melakukan pendaftaran itu, di setiap wilayah ada Kanwil Hukum dan HAM. Kanwil Hukum dan HAM akan siap untuk memfasilitasi, membantu proses pendaftaran itu tanpa harus mengeluarkan biaya di luar daripada biaya PNBP yang saya katakan tadi. Baik, Ibu Erni dan Pak Arfan, penjelasannya tadi sudah begitu transparan sekali terkait dengan cara pendaftaran ini.